Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Wasino. Perkenalkan nama saya Dio Purnama dengan NIM 825240133. Pada hari ini saya akan mempresentasikan project UAS yang udah saya kerjakan, bagian sisi front end dan juga back end. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian back endnya dulu di sini. Untuk entitas-entitas yang sudah saya bikin, yang wajib itu ada di bimbingan skripsi, peserta skripsi dan juga ujian skripsi. Dan nanti saya bakal kasih tahu yang saya buat apa aja. Kita mulai dari tabel-tabelnya. Ini ada bimbingan skripsi, dosen, mahasiswa, nilai skripsi, penasihat, peserta skripsi, revisi skripsi, ujian skripsi, dan waktu skripsi. Kita mulai satu-satu biar lebih cepat aja. Untuk bimbingan skripsi, untuk strukturnya ini ada MHS NPM, dosen NDDN, bimbingan tanggal bimbing, bimbingan tangan, dan bimbingan file. Lanjut, dosen ada dosen NDDN, dosen NIK, dosen nama, dosen keterangan. Mahasiswa ada mahasiswa NPM, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mahasiswa DOB, dan mahasiswa keterangan. Nilai skripsi selanjutnya ada mahasiswa NPM, mahasiswa NDN, nilai pembimbing, nilai penguji, nilai akhir, dan grade huruf. Ini yang saya buat. Nasihat, di sini ada mahasiswa NPM, dosen NDN, penasihat file, penasihat keterangan. Lanjut, untuk peserta skripsi ini sesuai, ada MHS NPM, peserta 2 semester, peserta tahun akademik, peserta tanggal daftar, peserta jadwal, dan peserta dokumen. Lanjut, di revisi skripsi ada MHS NPM, dosen NDN, tanggal revisi, keterangan revisi, status revisi. Ini ada revisi skripsi yang saya bikin sendiri. Untuk ujian skripsi ada MHS NPM, dosen NDN, tanggal ujian, waktu ujian, foto ujian. Waktu skripsi di sini ada, ini saya bikin juga, ada MSNPN, dosen IDN, tanggal ujian, peserta tanggal daftar, bimbingan tanggal bimbing, peserta semester, dan peserta tahun akademik. Oke, jadi kita langsung masuk ke dashboardnya aja. Ini saya sudah bikin sesuai perintah. Ada NIM saya dan nama saya, dan ini kalau misalnya kita logout dulu aja. Ini kalau mau diakses dari admin langsung, contoh saya udah buat dari yang edit sampai hapus pun itu harus masuk ke dalam file login ini, masuk ke login. Oke, kita coba random aja. Oke, kita masuk dulu. Di sini dio.yahoo.com. Oke, ini. Astaga. 123 login. Oke, untuk dashboardnya sendiri, di sini saya mulai dari peserta skripsi. Untuk hapus sama editnya kurang lebih saya pakai sesuai dengan template-template yang sebelum-sebelumnya yang udah Bapak kasih di hapus pada umumnya. Hapus nilai, hapus nasihat, hapus skripsi, hapus revisi, hapus ujian, hapus. Dan untuk yang edit pun sama. Bimbingan, edit nilai, edit nasihat, edit revisi, edit ujian, edit waktu. Oke, kita masuk ke input-inputannya dulu. Oke. Di sini untuk peserta skripsi, ini kita ada peserta skripsi dulu. Di sini ada NPM, ada semester, tahun akademik, tanggal daftar, dan judul skripsi dan dokumennya. Ini bisa kita edit juga. Contoh kita 15 tahun NE2 kita edit. Oke. Ini juga bisa kita hapus. Oke, kita hapus aja. Oke, kita lanjut untuk yang masih wajib bimbingan skripsi. Di sini ada NPM mahasiswa ya, ini ada dosen, tanggal bimbingan, keterangan bimbingan, dan dokumennya. Oke, sini ada 3 sesuai sama di sini ya. Sorry. Oke, ini ada 3. Di sini pun ada 3. Oke, kita lanjut. Ujian skripsi ada NPM mahasiswa, ini ada penguji, tanggal ujian, waktu ujian. Nih, ada 5. Ada 5 sesuai. Oke, kita lanjut ke waktu skripsi. Waktu skripsi ini yang saya bikin, dia ada NPM, nama mahasiswa, NDN, nama dosen, tanggal ujian, tanggal daftar, tanggal bimbingan, semester, tahun akademik, dan aksi. Oke, ini NPM, NDN, tanggal ujian, tanggal daftar, tanggal bimbingan, semester, dan tahun akademik. Tadi apa namanya, waktu skripsi. Oke, ini ada 3. Udah sesuai.
Oke, kita masuk ke nilai skripsi. Nah, ini saya ambil relationnya di sini dari NPM mahasiswa, nilai dosen, nilai pembimbing, nilai pengujir, dan nilai akhir. Oke, di bagian sini ada 3. Sorry. Nilai. Oke, ini 3. Oke, sesuai. Lanjut di revisi skripsi. Revisi skripsi ini status revisi, ada sedang revisi, belum revisi, revisi diterima, keterangan, tanggal revisi, nama dosen, NDN, nama mahasiswa, dan NPM. Oke. Ini ya. Oke. Kita lanjut. Di penasihat ada NPM mahasiswa, ini dan dosen, dokumennya dan keterangannya apa. Oke. Oh, ini sorry ya, di penasihat. Ini ya 3 ya, oke. Lanjut di tabel mahasiswa ada 5 mahasiswa, ada di Yolanda NIM-nya 01, 02, 03, 04, 05 dan ini masing-masingnya. Dan untuk dosen sendiri ada 5 juga. Oke. Oke, segitu saja untuk bagian backend ya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian front end. Di sini saya udah buat sesuai dengan arahan. Yang pertama ada di sini untuk menu navbar, saya udah ganti menjadi logo Untar di sini. Saya udah ubah jadi gambar Untar logonya. Sorry. Lanjut. Untuk mahasiswa, saya udah buat drop down. Di sini ada ngambilnya dari mahasiswa.nama. Di sini. Mahasiswa.nama. Lanjut untuk peta, di sini langsung diarahin ke map Untar. Oke, untuk dosen, saya ambil dari dosen.nama. Dosen.nama. Lanjut. Tanggal peserta skripsi saya ambil dari peserta.tanggal daftar. Oke. Kita lanjut ke bawah. Ini ada seperti yang udah kemarin disuruh. Oke, kita langsung masuk ke bagian bawah ini aja ya. Kita masuk ke yang bagian pertama, yang ini dulu aja. Itu ada di frontscripsi.php. Di sini saya ngambil, kurang kiri. Oke, saya ngambil semua dari peserta skripsi, yang mana mahasiswa.npm dan peserta skripsi.npm-nya diurutin dari peserta tanggal daftar. Di sini ada mahasiswa nama, mahasiswa NPM, judul skripsi, semester, dan tanggal daftarnya. Di sini ya. Ini mahasiswa NPM, judul skripsi, semester, tahun akademik, tanggal daftar. Ini yang mahasiswa.npm sama seperti peserta skripsi.mahasiswa.npm. Kita lanjut kayak di sini. Di mahasiswa, ini kan ada 1 2 3 4 5 yang masuk ke peserta skripsi kan cuman peserta skripsinya cuman 2. Bentar ya. Kehapus tadi, bagian tadi kehapus, di bagian peserta skripsi tadi kehapus, kita tambahin aja. Oke, kita masuk lagi ke bagian yang tadi. Oke, ini diurutin dari tahun akademik. Ini ada di Yolanda, Fajar Ramadan, Kenia Prasetya. Ini kita ambil dari semua dari peserta skripsi. Lanjut, ini di bagian kanan, ini kita ngambil dari sini. Pondok kanan, kita ngambil dari ujian skripsi dan MHS-NPM, ujian skripsi. Jadi ini MHS.NPM, ini nama MHS-nya. Ini pengawas ini adalah pengawas yang lihat di pengawas atau dosen dari ujian skripsi tersebut, yang dimana dosennya ada di jalan ini dengan dosen. Dan ini untuk tanggal, dia tanggal ujian, betul. Iya, waktu diambil dari ujian skripsi waktu ujian dan juga ujian skripsi tanggal ujian, betul. Ini bagian ini. Ini sebenarnya ada banyak ya. Kalau saya hilangin limitnya, itu ada banyak. Saya limit 2 aja. Ada 5 pastinya. Salah klik lagi. Oke. Oke, lanjut kita masuk ke galeri foto, di mana di sini adalah gabungan dari, kita cek dulu di codingannya aja, langsung di front gallery nih yang ini. Oke,
Ini kita ambil dari ujian skripsi foto ujian skripsi NPM, peserta skripsi dan peserta judul dari peserta skripsi. Dari ujian skripsi di mana peserta skripsi NPM sama dengan ujian skripsi.npm yang diurutin dari tanggal ujian. Nih, jadi kita lihat kan peserta skripsi.npm dan ujian skripsi.npm. Kita cek di peserta skripsi. Ini ada 02, 05, 01 di ujian skripsinya 02, 05, 01. Nah, jadi kita ambil yang ada. Jadi 03 sama 04 nggak ditampilin. Di sini ada ini gambar dari gambarnya kita ambil dari foto ujiannya, dan kalau misalnya ininya kita ngambil dari peserta skripsi judulnya. Ini ya. Peserta skripsi judulnya. Ya, bagian sini. Kemana bisnis digital. Oke. Lanjut. Oke, jadi yang pertama untuk tabel pertama yang di gabungan skripsi ini saya ambil dari mahasiswa NPM, dosen IDN dan keterangan revisi. Di mana di sini untuk codingannya saya ngambil MHS dan NPM dari bimbingan skripsi dosen IDN, MHS namanya, dosen namanya, dan juga revisi skripsi yang dimana keterangannya. Jadi di sini intinya saya akan ambil di mana mahasiswanya yang sudah daftar di bimbingan skripsi. Contoh, di sini kan ada 154 ya kan? Di sini 154. Nah, karena di sini di revisinya mereka belum revisi di revisi skripsi. Jadi di sini nggak ada kan yang 5 sama 4, cuma ada 2 sama 3, makanya di sini status mereka menjadi strip. Nah, sedangkan yang Wilson ini sudah benar dan mencapai kesempurnaan. Nih, sudah benar dan mencapai kesempurnaan. Oke. Yang dosennya Wilson dan juga NPM-nya Dio Purnama. Oke, lanjut untuk data revisi skripsi. Di sini kita lanjut. Ini ada di foto tengah-tengah. Di sini saya ngambil semua dari tabel revisi skripsi kayak biasa. Ada NIM, NIDN, tanggal revisi, keterangan dan status yang sama kayak tadi. Ya, betul. Kita lanjut data nilai skripsi paling kanan. Ini terdiri dari NPM, NIDN, nilai pembimbing, nilai penguji, nilai akhir dan grade. Ini saya ngambil semua dari nilai skripsi ya. Ya, ini udah sama persis. Oke, lanjut di bagian kotak bawah dulu. Kotak bawah kiri dulu, sorry. Oke, untuk kotak bawah kiri di sini saya ngambil revisi skripsi NPM, revisi skripsi keterangan, revisi skripsi status, mahasiswa.mama, peserta skripsi tahun akademik dari revisi skripsi, di mana mahasiswa.mpm dan sama seperti revisi skripsi.npm, dan juga peserta skripsi NPM yang ada di revisi skripsi.npm. Jadi contohnya kita lihat seperti nama saya, ini MHS nama, seperti nama saya Kenny Prasetya dengan NPM 23002. Ini ngambil dari MHS.npm. Lanjut peserta akademik, saya sudah melakukan penelitian beberapa dosen. Ini juga ini tahun akademiknya, saya sudah melakukan penelitian beberapa dosen, dan ada feedback yang diberikanlah titik balik. Ini adalah keterangan revisinya, titik balik seorang mahasiswa dalam berjuang, sehingga skripsi saya berstatus belum revisi. Ini kita ambil dari status revisinya. Oke. Lanjut. Ini by the way kita bisa limit juga. Ini kalau mau satu aja juga bisa. Oke. Lanjut di bagian bawah sebelah kanan. Di sini saya ngambil revisi skripsi.npm, revisi skripsi keterangan, revisi skripsi status, HMS nama, peserta skripsi tahun akademik, peserta judul, ujian skripsi, NIDN, dosen, yang dimana mahasiswa.npm sama seperti revisi skripsi.npm, peserta skripsi NPM dan revisi skripsi.npm, ujian skripsi NPM, revisi skripsi NPM, dosen NIDN, dan ujian skripsi.nidn. Ini saya limit 1, aslinya ada 2, yang dimana yang semuanya connected. Setelah saya melakukan ujian skripsi dengan dosen Wilson, di sini kita ambil dari dosen, nama dosen, NIDN dosen dengan NIDN dosen sesuai dengan dosen yang tadi. Saya menemukan banyak kenangan mencari judul skripsi yang dapat, yaitu pengaruh Mobile Legends dan alkohol itu. Ini kita ambil dari peserta judul. Oke. Ini kalau kita nggak limit ya. Oke, ada 2, seingat saya. Ya, ada 2. Oke, lanjut kita masuk ke bagian bawah. Kita masuk ke font bawah 1.
Di sini saya ngambil bimbingan skripsi.file dan peserta skripsi.dokumen, di mana bimbingan filenya ini adalah dari bimbingan.file. Jadi ini kan pakai bimbingan foto, nanti saya ambil bimbingan fotonya ini dari bimbingan file yang saya ambil. Dan peserta skripsi.dokumen yang dimana itu isinya peserta dokumen yang tadi. Saya ambil dari tabel bimbingan skripsi, di mana peserta skripsi NPM sama seperti bimbingan skripsi dan mahasiswa NPM. Kita contoh di sini ya. Di sini kan ada 152, ya kan? Ini di mana peserta skripsi dan FMS NPM sama dengan bimbingan skripsi FMS NPM. Ada 152 dan di bimbingan skripsi ada 15, duanya nggak ada, berarti cuma 1 sama 5. Di sini fotonya ini, gambarnya ini, fotonya ini 1 sama 5, 1 sama 5. Oke. Ini di sini. Saya ngambil bimbingan foto dan ini adalah foto saya dokumentasi. Ini bimbingan foto dan yang bawahnya dokumen foto. Gitu. Ada 2. Ini juga bisa dilimit sama aja. Dan bagian terakhir itu ada nama saya sendiri dan juga NIM. Itu ada di bagian font muka. Di sini saya ngambil di muka saya font muka JPG. Dan di sini untuk nama, NIM, dan kelas. Oke, segitu aja sih presentasi dari saya. Untuk font menunya seperti ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Wasino dan rekan-rekan dosen sekalian yang sudah menonton video saya. Terima kasih.